jangan pernah berhenti untuk menuntut sebelum mau dicabut. Betul. Itu. Karena setiap hari perubahan akan selalu ada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Jumpa lagi dengan channel saya Akbar Herman. Jangan lupa like, subscribe serta share channel ini agar semakin baiknya channel ini. Jangan lupa tulis komen di bawah ini, di situ tuh. Nah, kemudian sore ini saya bersama dengan salah satu inspirator yang semoga obrolan-obrolan kita sore ini bisa mengedukasi sesuai dengan judul konten saya, yaitu obrolan edukasi. Yang saya hadirkan pada hari ini dalam diskusi ringan adalah orang yang sudah lama saya kenal, sahabat juga sih, sahabat dari kecil sampai besar. Guru. Dan seorang guru dan seorang direktur. Nanti kita akan bahas lebih jauh. Inilah dia orangnya. Namanya Syahid. Halo. Jangan lupa like, subscribe channelnya SN Project. SN dan Project. juga Syahid Vlog. Syahid Vlog ada di sebelah sini, nanti lihat. Baik, kita akan diskusi terkait bagaimana sih perjalanan hidup dari seorang Syahid ini sampai bisa mencapai level yang sangat-sangat membanggakan lah pastinya. Perjalanan hidup dari mana? Perjalanan hidup dari mana? Perjalanan hidup dari segi pendidikan. Alhamdulillah, pendidikan SD, SMP, lanjut SMK semua di sini di Kolaka Utara. Mahasiswa. Setelah itu melanjutkan studi program S1 yang sekaligus program beasiswa yang digelontorkan oleh presiden kita sebelumnya, Pak Susilo Bambang Yudhoyono. Seperti itu. Beasiswa apa namanya? Namanya program beasiswa bidik misi. Bidik misi. Luar biasa ini. Sekarang berubah namanya, jadinya KIP Kuliah. KIP Kuliah. Iya, karena mengikuti zamannya. Aturan pemerintah yang sekarang. KIP Kuliah. Nah, saya teman-teman yang nonton nanti ini pasti sangat-sangat perlu dengan bagaimana sih memilih jurusan yang baik ketika kita baru mau masuk kuliah. Oke, cara memilih jurusan utamanya mungkin adik-adik yang kelas 3 sekarang itu masih awam dengan jurusan-jurusan seperti itu. Apalagi mungkin punya mimpinya kita itu biasa umum-umum aja kalau masih SMA muka jadi dokter, muka jadi pengacara, muka jadi apa, banyak lah seperti itu, tergantung cita-cita masing-masing. Kalau apa tadi? Tipsnya? Menentukan jurusan. Cara menentukan jurusan. Kalau cara menentukan jurusan, yang pertama kenali dulu dirinya kita di mana. Seperti itu. Karena biasa ada orang sudah dapat jurusannya tapi tidak kenaki dengan hatinya. Harus tahu passionnya. Iya, sama kalau memiliki pasangan. Siap. Seperti itu. Harus kenali dulu pasangan, tak tahu dari mana, agamanya bagaimana, kan seperti itu. Betul. Kalau pilih jurusan juga seperti itu. Kedepannya bagaimana? Kalau misal saya ambil, nanti saya harusnya kerja apa, seperti itu. Harus tahu. Harus visioner ke depan. Iya, karena banyak orang sekarang selesai mungkin S1 mungkin kan selesai, misal jurusan pendidikan misal. Banyak itu didapat. Alumni mahasiswa tamat S1-nya tapi tidak bisa mengajar. Kan seperti itu. Betul. Tapi kebalikannya biasa dapat jurusan-jurusan sains biasa, tapi malah dia yang bisa mengajar. Karena apa? Keterampilan. Benar. Jadi sebelum kita ambil jurusan, pahami dulu keterampilannya kita apa. Nah itu tips, salah satu tips untuk memilih jurusan. Iya, karena keterampilan kan harus dikembangkan melalui dari jurusan yang kita ambil. Benar sekali. Nah, selanjutnya setelah selesai memilih jurusan, pasti kan ingin mendaftar online. Seperti apa sih cara mendaftar online untuk masuk ke universitas? Oke, jadi sebelum cara pendaftaran online, saya mau sebutkan bahwa masuk kampus itu sebenarnya ada 3 jalurnya. Iya, jadi jalur yang pertama itu biasa disebut jalur nasional atau SNMPTN, Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri. Seperti itu. Nah, itu jalurnya. Tapi itu kan yang atur itu adalah pihak sekolah yang mengatur kepada siswa, seperti itu. Dan itu sudah berlalu untuk sekarang. Sekarang saatnya jalurnya program SBMPTN, jalur masuk yang kedua, yaitu SBMPTN biasa disebut. Yaitu kepanjangannya Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri. Seperti itu. Jadi bedanya dengan SN, kalau SN yang dikirim itu adalah nilai rapor kita, dikirim oleh pihak sekolah. Kalau SBMPTN itu murni menggunakan IQ kita, kecerdasan kita, karena dia seleksi bersama. Memang butuh persiapan
seperti itu. Oh, jadi persiapannya bukan hanya sehari 2 hari. Bukan. Memang harus dipersiapkan. Iya, bahkan sebelum kita tes SN pun kita harus mempersiapkan. Bahkan kita menjadi peserta SN harus mempersiapkan diri untuk SB. Luar biasa. Seperti itu, karena tidak ada jaminan kita lulus SN. Gitu. Nah, saya dengar ini Kak Sahid ini adalah seorang direktur. Tidak juga sih. Iya, gimana ini? Saya dengarnya begitu. Nah, mungkin bisa berbagi tips bagaimana sih untuk menjadi seorang direktur? Apalagi nih seorang direktur Gils loh ini, wah luar biasa. Iya. Jadi namanya direktur itu kan biasa dua aja. Kalau bukan nama, ya mungkin dengan keterampilan biasa dikasih jabatan begitu toh. Ya kalau mungkin saya dapatnya itu mungkin karena sudah rezeki juga toh dari Allah. Ya, alhamdulillah dapat kedua-duanya toh, keterampilan dengan nama juga toh, seperti itu. Dan itu ada kaitannya dengan program-program masuk kampus karena memang bergerak di bimbingan belajar seperti itu. Nah, karena Kak Sahid ini kan sebenarnya sudah selesai kuliah kan? Alhamdulillah selesai Alhamdulillah. tahun 2018 kemarin bulan Agustus. Nah, kita sedikit flashback ini kembali ke belakang. Apa sih enaknya jadi mahasiswa? Enaknya mahasiswa itu pertama banyak teman. Iya, pasti. Iya, apalagi aktif yang namanya kalau di kampus itu banyak ada yang namanya lembaga kan, seperti itu, lembaga organisasi. Orang-orang yang mungkin sebelumnya kaku dengan pembicaraan formal ataupun informal dan kaku dalam berteman, kalau kuliah gitu mungkin bisa berubah semua. Seperti saya dulu itu pemalu sekali banget. Banget sekali, apalagi ketemu yang namanya seorang wanita. Itu. Jarak 5 menit itu muka saya sudah merah. Merah-merahan pipinya. saking malunya seperti itu. Jadi enaknya kuliah itu pertama tadi banyak teman. Yang kedua, kuliah itu tempat menuntut ilmu. Seperti itu. Bukan menuntut kesuksesan, bukan. Menuntut ilmu. Iya, menuntut ilmu. Karena banyak orang yang salah kaprah, orang-orang dari luar, orang-orang awam kan. Apalagi orang-orang tua kita ini sebenarnya harus dipahamkan sama orang tua kita bahwa kita kuliah itu bukan sama dengan sukses, tapi kuliah sama dengan menuntut ilmu. Iya, dalam hal bahasa umumnya itu cerdas, Ki. Cerdas, betul. Nah, bicara tentang cerdas, saat kita di kampus, bagaimana sih menjadi mahasiswa yang berprestasi seperti Kak Sahid ini? Prestasi kalau saya enggak amat-amat juga sih. Tapi jadi dapat beasiswa itu salah satu indikator bahwa berprestasi loh. Iya. Kalau prestasi, kalau setiap orang kan punya pandangan masing-masing kalau prestasi toh. Apa tadi pertanyaannya? Bagaimana sih menjadi mahasiswa yang berprestasi di kampus? Iya, kalau mahasiswa prestasi di kampus yang pertama harus proaktif. Iya, jadi orang yang proaktif gitu dari semua hal, baik dari sisi hubungan dari mahasiswa ke dosen, dari mahasiswa ke teman, dari kita sebagai mahasiswa ke teman-teman kita mahasiswa, seperti itu. Karena kecerdasan itu dihasilkan, kata cerdas itu dihasilkan dari orang-orang di sekeliling kita. Iya. Seperti itu. Bukan orang dari luar, bukan misal ada kita di Kolaka Utara, orang bilang kita cerdas bukan orang dari Wakatobi, bukan, tapi orang-orang yang ada di sekeliling kita. Seperti itu. Itu yang mendaulat bahwa kita cerdas. Iya. Dengan apa yang kita lakukan untuk mereka. Seperti itu. Ada pembuktian dari diri kita untuk mereka, sehingga mereka berbagai macam pujian yang timbul dari mereka. Bisa saja itu mereka nilai kita orang baik, bisa saja mereka nilai kita orang cerdas. Itu tergantung dari prinsip mereka masing-masing dalam menilai kita. Berarti berbuatlah untuk bermanfaat. Iya. Buatlah sesuatu yang bermanfaat untuk orang-orang di sekitar Anda. Nah, itu dimanapun Anda berada, bukan hanya di daerah Anda sendiri baru Anda harus bermanfaat. Nah, dengar tuh. Seperti itu. Kawan-kawan harus dengar tuh nasihat dari Kak Sahid ini. Nah, Kak Sahid, terkait tentang beasiswa yang pernah Kak Sahid dapatkan ini, beasiswa yang paling recommended untuk orang-orang yang baru ingin melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Iya, beasiswa. Kalau beasiswa, kebetulan beasiswa yang saya dapat adalah beasiswa bidik misi. Dalam hal ini diperuntukkan khusus kepada orang-orang yang miskin namun berprestasi dalam bidang pendidikan. Namun dia tidak sanggup melanjutkan studinya diakibatkan karena minimnya dari sisi ekonomi seperti itu yang dialami oleh orang tuanya. Seperti itu. Kalau beasiswa
apa tadi pertanyaannya itu? Saya suka lupa pertanyaan. Mungkin obrolannya terlalu tegang. Kayaknya Bisa sih. santai-santai saja lah. Nah, saya itu kalau bicara pendidikan serius sekali karena ya seperti itulah. Memang harus bersemangat ketika Iya, orang harus bicara semangat. tentang pendidikan. Makanya sampai lupa pertanyaan. Karena modal utama dalam pendidikan itu adalah semangat. Betul sekali. Semangat. Banyak orang yang kaya tapi tidak punya semangat untuk betul. menuntut ilmu. Itu sekali. Akhirnya- itu yang membuat saya biasa risih dengan teman-teman Iya. beasiswa karena sudah dapat beasiswa, toh masih dapat kiriman juga tiap bulan. Wah, dari orang itu. tua, kan enggak baik kan. Harusnya kan ya seperti itu, harusnya sebaliknya. Pelajaran yang bisa dipetik dari Kak Said selama kuliah, pernah nggak minta kiriman uang dari orang tua? Alhamdulillah selama kuliah, bahkan mungkin dari SD Ya. terakhir saya pertama kali diantar masuk SD, tepatnya SD 1 Watuliu. Ini putra Saya- daerah asli nih, putra daerah asli. Itu saya dikasih uang 1.000 dan itu tidak terakhir. Pertama dan terakhir kalinya saya ambil uang orang tua saya sampai menyelesaikan S1, tidak pernah lagi. Bahkan uang beasiswa saya dulu saya kirimkan orang. Alhamdulillah, tabarakallah. Iya, kalaupun memang orang tua memaksa untuk kirim, saya tetap ambil tapi saya simpan untuk kirimkan dia kembali. Oh, luar biasa. Kak Said, saya mau tanya nih. Ini penting pertanyaannya. Apa yang harus dijaga ketika kita melanjutkan pendidikan Di luar kota, di luar kota? jaga diri. Jaga diri. Iya, jaga diri. Walaupun orang tua mungkin tetap lepas kita, kita Iya. harus tahu diri kita ini siapa. Diri kita ini harus dijaga atau bagaimana? Iya. Karena di luar sana banyak sekali orang yang bisa pengaruhi kita, orang-orang di lingkungan kita. Bisa saja itu dipengaruhi oleh lingkungan kita dengan orang-orang, mungkin kalau Anda tidak pernah minum tapi berteman dengan peminum, Anda Pasti. akan ikut menjadi peminum. Tetapi Iya. ketika Anda bisa jaga diri Anda, maka dia akan kamu jadikan teman, bukan sahabat. Iya. Dan jangan lupa libatkan Allah dalam setiap Betul sekali. aktivitas. Iya. Ibadah yang paling penting. Siap. Ibadah yang Salat paling 5 penting. waktu. Salat 5 waktu. Baik, kembali lagi deh bersama Kak Said. Tadi masih ada obrolan yang sempat terputus. Nah, selama jadi mahasiswa, pasti kan mengalami berbagai hal, berbagai rintangan. Semua orang punya sedihnya masing-masing. Semua orang punya dukanya masing-masing. Apa hal yang paling konyol Kak Said pernah alami selama kuliah? Yang paling konyol 2. Yang pertama, selama bulan puasa itu tidak pernah pulang kampung. Itu konyol. Kurang lebih 3 tahun. Serius, konyolnya di mana? Karena orang-orang puasa biasanya itu makan sahur dengan makanan berbagai jenis rasa. Tapi saya hanya makan Indomie. Tapi tidak Serius? pernah kekurangan gizi kan? Iya. Konyolnya di mana ya? Karena Indomie-nya itu dipakai buka puasa, dipakai makan sahur. Ya, konyolnya sebenarnya bukan di makanannya, tetapi teman kamar saya. Oh gitu. nanti kita buat vlog tentang teman sekamar ini. Iya serius. Konyolnya di teman saya. Tapi sebenarnya dalam perjalanan hidup itu pasti selalu penuh dengan lika-liku. Iya betul sekali. Lika-liku. Kita dipertemukan dengan orang-orang yang berbeda, Iya. dengan berbagai macam karakter. Bagaimana caranya kita bisa semakin mendewasakan diri? Ini pertanyaan atau apa ini? Oh. Hanya Pertanyaan ya, pertanyaan. tambahan. Tapi kayaknya masih ada 2 tadi kan yang konyol kan? Iya. Yang konyol kedua sebelum saya lanjut dari pertanyaannya. Yang konyol kedua itu saya seumur-umur dari SD sampai tamat SMK itu tidak pernah copy paste. Copy paste. Iya, dalam hal ini tugas. Tugas. Oh, itu yang paling perlu. Jangan pernah lakukan kegiatan plagiarisme. Iya, dan Itu yang paling konyol pada saat saya dinyatakan diri saya mahasiswa, saya plagiat, guys. Wow. Ini harus dikat tidak boleh dicontoh, Tapi ternyata hasil itu ya, walaupun mungkin dikatakan sama dosen itu plagiat, namun hasil daripada review tugas itu sebenarnya saya sudah otak-atik, ya saya sudah masukkan saran pendapat saya, tapi dia masih mengatakan bahwa ini plagiat karena masih belum menyatakan sumber. Sebenarnya kesalahan teknis sih sebenarnya. Iya. Seperti itu. Nanti akan kita bahas di Tapi jangan contoh, guys. channel lain tentang bagaimana sih menentukan bahwa ini bukan plagiat, ini tidak. Betul. Kiat-kiat untuk tidak plagiat dalam membuat suatu soal. Iya, tugas Atau sih, tugas ya. Karena mahasiswa itu ya segudang tugas ya, seperti itu. Tadi kan kita sudah bicara tentang hal yang disenangi. Sekarang apa hal yang tidak disenangi dalam kuliah? Yang tidak disenangi, alhamdulillah saya sih selama kuliah senang terus saya. Senang terus. Iya, walaupun saya dinyatakan sebagai seorang plagiat,
sebenarnya senang sih, karena di situ membuat saya belajar bahwa hal itu sangat tidak baik untuk dilakukan oleh seorang mahasiswa. Benar. Dan itu berdampak sampai bukan pada saat saja kita berstatus sebagai mahasiswa, bahkan setelah kita selesai dinyatakan sebagai mahasiswa, ya, dan ketemu sama dosen yang bersangkutan, kita akan dicap sebagai orang yang plagiat. Seperti itu. Dan paling konyolnya, ya, alhamdulillah dulu dinyatakan lulusan terbaik, tapi pada saat saya ketemu dengan dosen itu, raut wajahnya bukan menunjukkan wajah yang bahagia akibat satu kesalahan teknis itu. Ternyata 1000 kebaikan dapat. Iya, betul sekali. Dan dosen itu merupakan dosen kesayangan saya, dan dia pun menjadikan saya mahasiswa yang yang dipuja sebelumnya, tapi karena kesalahan teknis itu, aku mohon maaf Bu, kalau mungkin video ini sampai dilihat, saya mohon maaf, saya mungkin teledor pada hari itu. Bukan kilap juga itu. Bukan teledor kilap ya, teledor seperti itu. Kurang memperhatikan akibat nggak ada alasan sih kalau mahasiswa. Namanya tugas ya harus profesional. Tapi ini harus dijadikan sebagai pelajaran untuk kawan-kawan untuk tidak melakukan hal yang sama. Dan saya itu masih merasa bersalah sampai sekarang. Iya. Seperti itu. Nah, selanjutnya Kak Said, ini pertanyaan yang sebelum terakhir. Sebelum terakhir. Apa harapan ke depan baik Kak Said? Harapan ini dari apa dulu? Harapan yang belum tercapai dulu. Harapan yang belum tercapai. Harapan yang belum tercapai sih sebenarnya pendidikan saya sebenarnya belum puas sih sampai di sini. Harus, jangan pernah puas. Sebenarnya belum puas, karena ilmu itu sebenarnya yang saya pahami, jangan pernah berhenti untuk menuntut sebelum mau dicabut. Betul. Itu. Karena setiap hari perubahan akan selalu ada. Iya. Benar sekali. Jadi harapan saya sebenarnya, karena ini masih jenjang S1, bagaimana harapan saya supaya bisa menyelesaikan sampai jenjang yang sudah diselesaikan nantinya. Harus sampai ke profesor lah pasti. Kami bangga kalau ada seorang profesor yang terakhir dari desa yang sangat terpencil, khusus di Kabupaten Kolaka Utara ini. Amin. Harus terakhir seorang profesor dari sini. Ya Allah. Nah, pertanyaan terakhir, apa harapan ke depan? Harapan ke depannya? Iya, harapan ke depan. Mungkin yang belum didapatkan, pasti ada harapan yang masih terpendam dan ingin menjadi sebuah tujuan ke depan. Namanya beasiswa, namanya seorang manusia, harapan itu pasti beribu macam harapan di benak kepala seperti itu. Tapi ada mewakili dari 1000 harapan itu, ada satu yang mewakili ataupun 2 atau mungkin bahkan lebih yang mewakili harapan itu. Harapan saya sebenarnya mengejar beasiswa lanjutan daripada beasiswa bidik misi tadi yang dinamakan beasiswa LPDP. Amin. Tahun kemarin sebenarnya sudah berjuang sih, ya, sudah daftar. TOEFL gimana? Ya, masalahnya di situ. Itu masalahnya. Kemarin jatuh di TOEFL gitu. Grade TOEFL itu harus 550 lah. Mungkin ada kalimat-kalimat penutup sebelum menutup vlog ini? Oke, sebelum saya tutup, saya melanjutkan bahwa adik-adik yang sedikit. Iya. Adik-adik yang lagi berjuang sekarang untuk persiapan SBMPTN, jangan pernah jatuh semangat walaupun waktu SBMPTN itu tetap selalu diundur dari April, Mei hingga dijadwalkan nanti Juli, tapi tetap semangat, jangan putus harapan bahwa Anda tidak akan kuliah lagi. Anda tetap akan kuliah karena program ini adalah program wajib untuk pemerintah untuk masuk kampus, karena tidak ada lagi jalan selain jalan ini. Jadi tetap berjuang saja, persiapkan diri Anda yang tidak lulus SN, siapkan diri Anda mulai dari sekarang, karena info bagusnya karena tahun ini tidak ada jenis ujian saintek ataupun sosum, yang ada hanya TPS skolastik. Oke, sekian dari saya untuk vlog hari ini. Semoga bisa bermanfaat untuk rekan-rekan sekalian, dan saya ucapkan terima kasih atas saran serta obrolan yang semoga bisa mengedukasi rekan-rekan yang ingin melanjutkan ke perguruan tinggi atau ke hal-hal lain. Terima kasih Kak Said. Jangan lupa like, subscribe, serta komen channel ini. Semoga konten-konten yang kami hadirkan bisa lebih bermanfaat untuk rekan-rekan sekalian. Hormat dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.